Shalom, perkenalkan nama saya Priscilia Anastasia Samalo dengan NIM 19400-579 akan membahas materi tentang sejarah dan teori pendaftaran tanah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Agraria. Yang pertama kita akan bahas itu mengenai pengertian pendaftaran tanah. Secara terminologi, pendaftaran tanah berasal dari kata kadastre, yaitu suatu istilah yang berupa teknis atau suatu rekor atau rekaman yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yang berupa capistratum, yang berarti suatu register atau kapita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi pada saat itu. Kadastre berarti rekor pada lahan-lahan atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Kadastre dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah. Sedangkan menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah tertentu yang pengumpulan keterangan atau data tertentu itu ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Pada prinsipnya, pendapat tersebut sejalan dengan pengertian pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pembahasan kedua adalah mengenai latar historis pendaftaran tanah di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam urusan pertanahan, termasuk dalam perkembangan pendaftaran tanah yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di zamannya. Nah, perjalanan sejarah itu dibagi dalam beberapa fase atau babakan zaman, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada pendaftaran tanah era sebelum penjajahan. Di Indonesia, tidak ditemukan dokumen yang menjelaskan telah diselenggarakannya pendaftaran tanah sebelum zaman penjajahan. Hal ini dipahami karena hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum adat. Hukum tanah adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sejak semula berlaku di kalangan masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan sebagainya. Hak-hak atas tanah yang dipunyai oleh masyarakat persekutuan hukum adat berdasarkan hukum adat, baik dalam bentuk hak bersama bersifat komunal atau hak ulayat, maupun hak perseorangan atau hak milik adat. Bagi yang mengusahakannya akan selalu membuat tanda sebatas mana tanah itu dapat diusahakannya, dan inilah akhirnya yang disebut hak kepemilikan komunal. Semakin lama atas pertambahan keluarga dengan berbagai kepentingan terhadap tanah, lalu tanah yang komunal tadi terindividualisasi menjadi hak individu dari seorang warga desa. Terhadap tanah yang tidak diusahakan tetap menjadi kepemilikan bersama yang sifat kepemilikannya public relich, dan yang terakhir diberi nama menjadi tanah ulayat.
Nah, hak-hak atas tanah yang timbul dari proses yang secara terus-menerus dikerjakan oleh masyarakat, lalu dilegalkan penguasa kampung atau kepala desa dengan pengakuan tanpa surat. Sehingga lahir hubungan kepemilikan yang diakui oleh masyarakat sekawasan dan resmi menjadi milik seorang atau masyarakat dalam lingkungan adat tersebut. Inilah yang kemudian diakui sebagai hak-hak atas tanah yang lahir karena ketentuan hukum adat. Peristiwa ini dibenarkan oleh AP Parlindungan yang menyatakan bahwa sekalipun ada tatanan hukum adat yang mengatur mengenai pemberian hak atas tanah menurut adat setempat, namun belum menemukan korelasi dari pemberian hak menurut hukum adat dengan pendaftaran hak tersebut. Kemudian dalam menentukan batas-batas tanah digunakan ukuran-ukuran tertentu pada saat itu yang sudah dikenal atau diakui oleh masyarakat seperti depa, langkah, dan sebagainya. Namun itu juga belum akurat. Selain itu, surat-surat tanah tersebut belum tersimpan dengan baik. Biasanya cukup disimpan oleh kepala desa setempat dan ada kecenderungan bila kepala desa meninggal, maka semua surat dan dokumen pun turut hilang. Oleh karena itu, ukuran dan lokasi bidang tanah tertentu yang dimiliki oleh anggota masyarakat selalu berdasar pada seingat kepala desa setempat dan dibantu oleh sepengetahuan orang-orang tua atau pihak-pihak yang berbatasan, sehingga dengan metode yang sangat alami dan sederhana tersebut tidak memiliki kepastian teknis, baik ukuran, letak, dan batas-batasnya. Jadi, legalitas yang memberikan sedikit kepastian atas batas-batas tanah menurut hukum adat ini hanya mungkin dari pengakuan para ketua adat dan pemilik yang berbatasan, juga dari keterlibatan kepala desa dalam setiap peralihan hak yang dikenal dengan syarat terang dan tunai. Menurut teori transaksi hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara kontan atau baru dibayar sebagian. Tunai dianggap tunai. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang. Sekarang kita masuk ke fase pendaftaran tanah di era penjajahan. Indonesia mengalami sejarah panjang pada masa penjajahan, sehingga berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali terhadap penguasaan atas tanah. Sejarah mencatat pertama kali bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Pada saat itu pula tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang waktu itu bernama VOC, yang didirikan pada tahun 1602. Beberapa waktu kemudian, pemerintah VOC mengeluarkan kebijakan penting yaitu Plakat tanggal 23 Juli 1680 yang dimana dalam plakat tersebut berisi hal-hal yang mengatur mengenai susunan dan tugas Dewan Hemraden. Menurut Irawan Surojo, dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 16, plakat itu ada dua hal yang perlu dicatat sehubungan dengan perkembangan kadaster atau perkembangan tanah, yaitu 1. Penyelenggaraan kadaster oleh Dewan Hemraden harus dilakukan berdasarkan peta-peta tanah sehingga Dewan Hemraden harus menyelenggarakan suatu kadaster dalam arti yang modern. 2. Tujuan penyelenggaraan kadaster adalah untuk tujuan pemungutan pajak tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai batas-batas tanah. Yang ketiga, Dewan Hemraden di samping menyelenggarakan kadaster bertugas pula untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan batas-batas tanah serta pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran-saluran air, tanggul-tanggul, dan bendungan-bendungan.
Berdasarkan ketentuan di dalam plakat tersebut, maka Dewan Hemraden secara otomatis telah memperkenalkan kepada rakyat Indonesia terkait sistem kadaster yang modern, yang pada saat itu belum ada peraturan yang mengatur tentang agraria atau agraris wet. Kemudian pada periode tahun 1870 diundangkan dalam Stadblad 1870 nomor 55 yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Jadi, menurut sejarah tersebut, lebih dulu peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan pelaksanaan yang lebih dulu dibuat dan disahkan daripada undang-undang. Agraris Wet merupakan undang-undang yang dimana dalam bahasa Belanda disebut Wet, yang dibuat oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1870. Agraris Wet atau AW diundangkan dalam S1-1870-55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 Regeringsreglement Hindia Belanda tahun 1854. Semula Regeringsreglement tersebut terdiri dari atas 3 ayat dengan tambahan 5 ayat baru yang oleh AW, maka pasal RR terdiri dari atas 8 ayat dan pasal 62 RR kemudian menjadi pasal 51 Indische Stadregeling atau IS pada tahun 1925. Nah, sebelum UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria berlaku, semua tanah hak barat sudah terdaftar. Misalnya hak eigendom, erfaprak, opstal, dan gebruik yang diselenggarakan menurut Overschrijving Ordonnance dan peraturan-peraturan kadaster lainnya. Sedangkan tanah-tanah hak Indonesia baru sebagian kecil saja yang terdaftar, misalnya tanah hak milik adat yang disebut agraris eigendom dan tanah-tanah milik di daerah swapraja seperti Grand Sultan, Grand Controller, dan sebagainya. Dengan ketentuan inilah pendaftaran tanah dengan balik nama mulai diaktifkan. Itu pun hanya berlaku atas beralihnya tanah yang tunduk pada hukum perdata Belanda dengan model kadaster Landmeterkennis. Sekalipun di beberapa daerah, hukum masyarakat adat seperti Kesultanan Siak dan Kesultanan Yogyakarta sudah pernah memperkenalkan pencatatan tanah, namun jika dianggap sebagai pendaftaran tanah hanya sekedar pencatatan dalam memudahkan pengambilan pajaknya atau land rent sebagai kewajiban desa sebagaimana dikenal dengan model Homreden-Kennis. Pada masa penjajahan Jepang pada waktu 1942 sampai dengan 1945, Cadastral Dienst diganti namanya menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan tetap di bawah Departemen Kehakiman. Pada masa ini berlaku pelarangan pemindahan hak atas benda tetap atau tanah dan penguasaan tanah-tanah partikuler oleh pemerintahan dan Nippon dihapus, dan pada prinsipnya urusan pertanahan dilaksanakan seperti zaman kolonial Belanda. Saat memasuki era perang kemerdekaan hingga tahun 1960, tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem pendaftaran tanah, karena pemerintah kita baru menyatakan sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat bebas dari penjajahan bangsa lain. Pendaftaran tanah pada masa ini hampir tidak pernah diadakan oleh pemerintah. Tapi peraturan yang digunakan masih memakai peraturan yang lama dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya kita masuk ke pendaftaran tanah era UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria hingga sekarang. Pada tahun 1960, bangsa kita memasuki suatu babak baru dalam bidang pertanahan atau agraria. Karena pada tahun ini baru pertama kali membuat produk hukum yang menyangkut perkembangan pertanahan di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 24 September 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, Lembaran Negara Republik Indonesia LNRI pada tahun 1960 Nomor 104 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TLNRI
Nomor 2043. Pada era ini, hukum tanah di Indonesia mengalami perombakan pada saat diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaharuan hukum tanah yang berlaku di Indonesia. UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli. Akan tetapi, ada beberapa penyesuaian dan syarat-syarat khusus tentang pengakuan dan pemasukan hukum adat dalam UUPA, seperti termasuk dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Posisi pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari urusan agraria kemudian mengacu pada UUPA. Ketentuan pendaftaran tanah pada UUPA terdapat dalam pasal 19. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, yaitu PP nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP nomor 24 tahun 1997. Hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan kebutuhan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Mengingat pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya PP nomor 10 tahun 1961, untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga tanah. Hal ini tambah sempurna dengan dikeluarkannya dengan PP nomor 24 tahun 1997. Sebelum adanya kedua produk hukum ini, dikenal kantor Kadaster sebagai kantor pendaftaran untuk hak-hak atas tanah. Perubahan dari PP nomor 10 tahun 1961 dengan PP nomor 24 tahun 1997 menjadikan aturan pelaksana dari UUPA lebih sempurna. Penyempurnaan itu meliputi berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan yang lama, yaitu pada PP nomor 10 tahun 1961. Antara lain tentang pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan penyelenggaraannya, yang di samping memberi kepastian hukum juga untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan. Selain itu, selama lebih dari 37 tahun, dalam pelaksanaan UUPA, pendaftaran tanah dengan landasan kerja dan landasan hukum peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 hanya dapat mendaftar sebanyak 16,5 juta bidang tanah atau 30% dari bidang-bidang tanah yang diperkirakan sebanyak 55 juta bidang tanah, sehingga perlu terobosan baru dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, termasuk meninjau perangkat hukumnya. Terlebih lagi, akselerasi pembangunan sangat memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena peraturan pemerintah dinilai tidak memadai lagi dalam mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan, maka peraturan tersebut mengalami perlakuan penyempurnaan dengan membuat aturan yang lebih lengkap. Untuk itulah terbitnya revisi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 itu menjadi sangat penting. Hadirnya peraturan pemerintah tersebut dalam urusan pendaftaran tanah merupakan perintah dari pasal 19 ayat 1 UUPA. Dalam pasal tersebut diatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga AP Parlindungan berpendapat
Jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP nomor 24 tahun 1997, maka dapat memperkaya ketentuan pasal 19 UU PA. Karena yang pertama, dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Yang kedua, dengan informasi pertanahan yang tersedia di kantor pertanahan, maka pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan negara yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya. Yang ketiga, dengan administrasi pertanahan yang baik, akan terpelihara masa depan pertanahan yang terencana. Sekian pemaparan dari saya tentang sejarah dan teori pendaftaran tanah. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih.